So we are already arrived at Jennifer Store. Today we're gonna interview about employee behavior, leadership, and making decisions. Let's go! So let us introduce ourselves. I'm Siti Zara Moidia. My name is Najoli Rasrianda. I am Alena Motia. My name is Renat Tamar Fabrizio. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Lampung mengenai mata kuliah pengantar bisnis. Nah, di sini kami memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Kakak mengenai kepemimpinan, membuat keputusan dan kinerja karyawan. Sebelumnya bersama Kakak siapa? Saya dengan Rami di manajer Global Pastor Jennifer. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana cara memotivasi karyawan agar mereka tuh bisa ikut dengan pekerjaan mereka? Oke, biasanya sih kita ngelakuin yang namanya kayak bonus-bonus, misalnya dari penjualan, karena kan kita kebetulan retail ya. Jadi kalau misalnya siapa di bulan ini yang achieve target, itu biasanya kita kasih bonus. Jadi kan itu bisa memotivasi karyawan juga biar kinerjanya lebih baik lagi, biar mereka juga ada tantangan gitu untuk mencapai target tersebut. Biasanya target itu sih yang bikin mereka tuh semangat, terus yang bikin mereka juga jadi lebih improve ya bisa sih. Oke, jadi dengan pertanyaan pertama itu gimana cara store ini improve itu salah satunya ya dengan memberikan target dan bonus ya untuk karyawan mereka. Betul. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk kebutuhan sosial karyawan? Karena kan karyawan juga membutuhkan yang namanya kebutuhan sosial kan ya. Untuk karyawan itu yang penting kita tuh mau fasilitasi. Pertama itu yang harus kita lakukan sebagai untuk di manajemen itu yang pasti memfasilitasi. Misal kalau kita ngasih target atau kalau kita ngasih tantangan ya untuk karyawan, yang pertama pasti kita harus memfasilitasi karyawan tersebut gitu. Terus juga selain itu kita juga harus sesuai nih apa yang kita targetkan ke mereka. Nah, untuk bonusnya atau achievementnya itu juga harus sesuai gitu untuk mereka. Kami setuju sih Kak, karena dengan kita bisa memenuhi kebutuhan sosial mereka juga pasti karyawan juga lebih semangat kerjanya. Selanjutnya itu bagaimana cara menghadapi karyawan yang melakukan pelanggaran nih Kak, atau kontraproduktif dalam bekerja. Soalnya kan pasti ada beberapa karyawan atau beberapa oknum nih yang dalam pekerjaannya itu tidak aktif atau malah membuat pekerjaan itu semakin sulit bagi yang lain. Betul. Untuk karyawan-karyawan seperti itu yang pasti karena kita setiap minggu atau setiap bulan kita kadang ada evaluasi, ada briefing. Nah itu tuh kita, karena kan kalau misalnya manajemen itu kadang nggak selalu bisa langsung memantau, yang paling kita dapat report juga. Dan setelah itu untuk anak-anak yang seperti itu yang pasti kita tegur dulu secara lisan. Kemudian kita lihat lagi untuk seminggu 2 minggu. Kalau misalnya anak tersebut masih melakukan hal-hal yang di luar dari aturan perusahaan, biasanya kita kenakan SP. Kalau misalnya SP satu dia tidak bisa berubah ya dengan secara berat hati ya biasanya di-cut. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan dari perusahaan ini, sebenarnya kita melakukan teguran terlebih dahulu secara verbal untuk bagaimana karyawannya bisa memahami. Lalu jika masih ada permasalahan yang terjadi baru dilakukan SP, dan jika SP pun masih tidak dilanjutkan baru adanya cut off. Iya.